Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ketika seseorang dapat merasakan hakikat tajallijat, niscaya ia akan lenyap dalam lautan ahdiyat yang mempunyai wujud mutlak yang tidak ada yang serupa dengannya. Dan ia sendiri tidak melihat banyaknya amalan yang menjadi landasannya, baik pada dirinya sendiri atau pada orang lain atau pada apapun juga. Bahkan dia tidak mengalihkan perhatiannya pada hal apapun, seperti diberitahu bahwa perbuatan itu berasal dari dirinya sendiri. Dia juga tidak fokus pada satu makam di antara makam-makam yang telah dilakukan dengan rajin untuk dirinya sendiri, dan dia sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa memperolehnya, sebab sebenarnya makam ini adalah makam gaib daripada melihat keberadaannya sendiri, karena melihat keberadaan mutlak yang menjalin keberadaannya sendiri bersamanya. Orang yang berada di dalam makam tauhiduz zat tidak merasakan apa-apa karena nyatanya tajalli hakikat telah memenuhi tempat penglihatannya, karena dia melihat adanya Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah pikirannya hilang dan melayang ke tempat lain karena sengatan tajalli nur yang dilihatnya. Kata Syekh kita Al-Arif Billah Maulana Syekh Siddiq bin Umar Khan, barang siapa yang berada di dalam makom tauhiduz zat, maka hampir pasti dia tidak berpegang pada syariat, dan terkadang dia mengucapkan perkataan yang tidak diterima oleh para ulama syariat, lalu mereka menghukumnya sebagai bid'ah. Hal ini dikarenakan orang yang berada di dalam makom ini adalah orang yang hanya mempunyai hakikat saja tanpa ada syariat yang nampak. Oleh karena itu, Imam Junaid berkata, seseorang tidak akan mencapai taraf realitas sampai 1000 orang siddiq bersaksi melawannya dengan mengatakan bahwa orang tersebut memang seorang zindik. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an bertanya kepada Syekh Saidi Al-Awas Khiwas, apa maksud tingkatan hakikat itu? Maka beliau menjawab, tingkatan hakikat adalah adanya segala sesuatu yang tampak, yang hilang di mata hamba dan tidak hilang dalam nafsul amar, kaliya realitas. Ketika ia itu memandang dengan musyahadah, maka ia tidak melihat dengan hatinya, hanya Allah Ta'ala saja yang dilihatnya. Oleh karena itu, ia tidak menyadari dan mengetahui apa yang diucapkannya, dan perkataan yang diucapkannya tidak sesuai dengan metode syariat yang tampak. Oleh karena itu, orang-orang siddiq tidak memperbolehkan perkataan itu diucapkan, melainkan menghukum hambanya karena zindik, demi menjaga zahir syariat Nabi kita Muhammad SAW, karena mereka takut perbuatan seperti itu akan terjadi, diikuti oleh orang yang lain, seperti sebagai contoh yang terjadi pada Al-Halaj. Arti siddiq di sini adalah orang yang menjalankan perintah dan larangan syariat menurut jalan yang sempurna dan baik. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bertanya kepada gurunya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang salik akan sampai pada kebenaran. Kemudian gurunya menjawab, ya benar mereka sampai pada kebenaran. Namun Allah Ta'ala akan memelihara orang-orang salik tersebut dengan perantaraan guru syekhnya untuk melepas hijabnya hingga mereka kembali ke tataran budi pekerti yang akan dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Ketika sudah jelas bagimu walaupun hanya sesaat tentang rahasia
yang kamu peroleh dari musyahadah adalah karena kamu selalu menjaga hudur datangnya rahasia tanpa mengabaikannya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasianya kecuali oleh seluruh afrad orang-orang yang tiada bandingannya, seperti para nabi dan sebagian aulia yang maha sempurna, dan tidak ada orang lain selain mereka. Oleh karena itu, jagalah rahasia dengan cara menutupnya, dan jangan beritahukan rahasia tersebut kepada siapapun, karena sesungguhnya hal seperti ini termasuk hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diungkapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh kalian menyembunyikan rahasia tersebut dan melarang kalian mengungkapkannya secara lisan, sebagaimana diperintahkan Nabi Muhammad SAW, yang artinya demi Tuhan yang Maha Esa, ada beberapa rahasia yang haram untuk diungkapkan, maka janganlah diungkapkan. Oleh karena itu, janganlah engkau membuka rahasianya ketika rahasia zauk sudah terlihat jelas di hadapanmu. Maka peliharalah rahasia zauk dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar tetap ada padamu. Hal ini penting karena rahasia zauk adalah rahasia Tuhan yang sangat mulia. Oleh karena itu, sembunyikan zauk dari orang yang bukan anggota, karena munculnya hukum syara' memerintahkan hal tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Orang-orang yang ahli adalah orang-orang yang hatinya diam terhadap segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Fokus hati hanya kepada Allah Ta'ala saja, dan telah disediakan tempat untuk menguputusnya, serta terjaganya kuburan yang ada di dadanya. Oleh karena itu, mereka tidak menceritakan rahasia apa yang mereka alami kepada siapapun, kecuali kepada orang yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memberitahukan rahasia tersebut kepadanya. Hal ini sangat penting, karena mereka sebenarnya sedang berada dalam kuburan sopan santun dengan Tuhannya. Maka apa yang Allah Ta'ala perintahkan agar mereka lakukan terhadap orang itu, maka akan mereka lakukan. Dan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala untuk menceritakan rahasia kejadian kepada orang lain, maka mereka akan hindari. Sedangkan makam baqa ini kembali ke zahir syariah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hamba tersebut melakukan apa yang diperintahkan syariat dan menjauhi apa yang dilarang syariat, serta memberikan bagian kepada orang yang mempunyai, dan berbagi juga menyempurnakan hak setiap orang yang mempunyai hak. Pada saat itu pula hamba menjadi baqa billah, dan inilah makna yang harus kita tuntut. Wallahu a'lam bishawab.